Halo semua, salam semua, selamat semua. Melanjutkan filsafat episode yang ketujuh, di mana episode yang keenam itu akan saya ulas kembali sedikit bahwa dalam mencari definisi tentang filsafat sebelum mempelajarinya, antaranya itulah pokoknya. Sebuah definisi yang bersifat memadai untuk menerangkan sesuatu yang menjadi bermakna. Seringkali ditemukan tidak pada permulaan, melainkan hanya pada akhir suatu penyelidikan. Nah, sedangkan cerita itu bagaimana kita melogikakan mengenai filsafat dan lain-lain. Nah, untuk melanjutkan yang episode ketujuh ini, saya akan menerangkan sedikit metode kefilsafatan. Nah, tata cara perenungan kefilsafatan. Jadi dalam mempelajari filsafat, menelaah untuk dipakai bagaimana keseharian kita, supaya kita jadikan acuan untuk kehidupan kita tentunya ya. Dan yang paling penting bisa membangun manusia Indonesia seutuhnya. Nah, begitu ya. Jadi tata cara perenungan kefilsafatan itu memang cukup mudah untuk melukiskan perenungan kefilsafatan. Tetapi jauh lebih sulit untuk dapat memulai dan melanjutkan. Melanjutkannya itu lebih susah. Tata cara mempunyai arti yang lebih daripada sekedar melukiskan hasil akhir. Tata cara membutuhkan hal-hal terinci yang lebih banyak mengenai metode-metode yang harus dipakai dan sejumlah contoh tentang penerapan metode-metode tersebut. Jadi metode itu perlu, tata cara itu sangat perlu, dan salah satu diantaranya tidak bisa dipakai, pasti tidak akan jalan. Jadi dua hal itu berkesinambungan, intinya itu. Tadi tata cara membutuhkan hal-hal terinci yang lebih banyak mengenai metode-metode yang harus dipakai dan sejumlah contoh tentang penerapan metode-metode tersebut. Sayangnya saya tidak dapat menunjukkan gambar seorang filsuf yang sedang bekerja, ya kan, yang dapat mempunyai sesuatu arti atau menunjukkan sebuah otak mekanik yang berpikir. Oleh orang hanya dapat melihat sebuah lukisan seorang filsuf yang tampak gelisah seperti saya. Enggak juga ya. Saya tidak akan pernah gelisah karena itu bertentangan dengan filsuf itu sendiri. Ini tambahan saya sendiri. Jangan diambil hati, hatinya diambil tapi hati-hati. Saya lanjut lagi ya. Atau sebuah mesin dengan alat-alat pengukir, roda-roda, serta pengukur penghubung. Tidak satupun di antara benda-benda tersebut menggambarkan kegiatan kefilsafatan. Satu-satunya hal yang dapat saya lakukan ialah melukiskan metode-metode yang digunakan, menunjukkan bagaimana memulai dan bekerja. Selanjutnya, untuk sampai kepada suatu kesimpulan, saya akan memberitahukan cara menguji pikiran kita dan kemudian cara melakukan kritik terhadapnya. Jadi setelah diuji, dilempar, baru dikritik. Nah itu, jadi berdemokrasi itu harus cara itu, betul? Lanjut kembali. Semua ini hanya dapat dilakukan dengan memeriksa contoh-contoh perenungan kefilsafatan, menunjukkan fakta-fakta yang beragam, dan
memerintahkan agar kita mencoba sendiri. Biasa, saya melanjutkan live dulu, baru saya turun ya. Masuk ke dalam konten ini. Saya lanjutkan kembali pengajaran ini. Yang jelas saya tidak kurang ajar ya. Tapi kalaupun kurang ajar, saya itu tetap memakai metode yang filsafat. Nah, begitu. Begitu cara kita menghadapi kehidupan ini. Dan bagaimana kita bisa membangun manusia Indonesia berpikir dengan seutuhnya, dengan etika, dan esensinya kita menjadi lebih baik. Apa itu? Sampai di mana tadi? Cara menguji kesimpulan ya tadi ya. Semua ini udah sepertinya. Yang menunjukkan fakta-fakta yang beragam ya kan, dan mengusahakan agar kita mencoba sendiri. Inilah yang akan saya lakukan dalam bab ini melalui berbagai macam contoh. Oke. Ternyata rubuh sedikit, tapi nggak apa-apa, akan saya tetap lanjutkan. Oke. Ada agak, itu juga jatuhnya kamera itu pun bagian daripada filsafat itu sendiri. Bagaimana cara pandang kita melihat jatuh, biarpun itu masih masuk dalam lingkup hukum Newton. Akan saya lanjutkan kembali pada topik yang tepat ya. Metode-metode filsafat. Dalam bab pertama telah dikatakan bahwa filsafat adalah perenungan yang berusaha menyusun sebuah bagan konsepsional jenis tertentu. Dan pada bab tersebut telah diperkenalkan unsur-unsur sistem semacam itu. Di samping itu, sambil lalu juga telah disebutkan bahwa seorang filsuf berusaha melakukan salah satu di antara dua hal, atau kedua hal berikut. Ia berusaha memperoleh makna istilah-istilah dengan cara melakukan analisa terhadap istilah-istilah tersebut. Jadi istilah itu dianalisis, diistilah-istilahkan lagi, dibelah-belah, dipilah-pilah. Pokoknya begitulah namanya filsafat. Suka-suka. Yang penting tetap dalam etika. Nah, etika ketimuran kita tentunya ya. Atau ia berusaha macam-macam lah pokoknya ya. Lanjut lagi definisi ostensif. Mari kita ambil contoh yang lain. Misalkan seseorang berkata, bahasa Inggris ini ya, man is an animal. What? Man is an animal. Dalam hal ini mudah untuk beranggapan bahwa kita mengetahui apakah manusia itu. Man itu haid. Salah. Ini masih dalam rangka filsafat. Saya lanjutkan kembali ke pokok masalah. Jadi bahwa kita mengetahui apakah man itu. Tetapi benarkah demikian? Apakah yang kita maksudkan dengan man dalam kalimat ini? Kiranya jelas bahwa man bukan animal. Hanya man lah yang dikatakan animal. Di samping itu, kalimat ini nampaknya berarti every individual man is an animal. Oke, saya juga tidak paham, tapi harus tetap dalam paham yang baik. Sekian dulu untuk episode yang ke-7 ini dari Broton. Silakan berkomentar, silakan berdonatur, saya akan tetap terima. Semoga jaga menjadi pembelajaran kita bahwa filsafat itu kita bisa pakai untuk berbagai bentuk kehidupan.
berbagai bentuk daripada kegiatan kita sehari-hari, supaya dan bagaimanapun tetap kita harus bersahaja, berbaik hati, dan tetap beramal. Begitu saja dari Broton, sekian dulu dari Broton, senang terus, mau tausib merdeka, selalu berfilsafat dalam diri kita. Terima kasih.